Sudah terlalu lelah Aida dari tadi malam. Dia memang mengantuk sekali. Aida bahkan tak memikirkan kalau dia masih menggunakan kemeja Reiko dan handphone masih di telapak tangannya. Aku ketiduran. Aida membuka matanya. Itu pun karena suara azan zuhur di handphonenya. Karena tadi malam tidurku tidak benar, jadinya sekarang aku pusing begini. Jam tidurnya yang berantakan membuat Aida jadi bersungut. Dia segera turun dari tempat tidurnya, menuju ke kamar mandi, dan tersenyum kecil melihat kondisi tubuhnya. Kenapa juga aku masih pakai bajunya? Aida tak mau berpikir panjang. Dia melepaskannya dan mandi. Ini satu-satunya cara untuk menghilangkan pening di kepalanya dan bisa fresh kembali. Dan dia hanya menyisakan sedikit pakaian dalamku di dalam sini. Dan stok pembalutku cuma disisakan satu. Aida hanya geleng-geleng kepala ketika dia melihat kondisi lemari pakaiannya. Tapi untung masih ada sisa. Kalau tidak, Aida tak tahu dia harus pakai apa sekarang. Sedangkan dia tidak mau masuk ke dalam ruang kerja Reiko. Sudah 1:30, lama juga ya aku mandi tadi. Seru Aida yang kini sudah lebih nyaman dengan pakaian yang biasa dia gunakan. Suara ketukan pintu membuat dirinya menengok dengan tatapan menyelidik. Awas dia kalau mau menggangguku lagi. Aida yang kesal, tadinya tidak ingin membukakannya. Tapi ketukan itu membuat dirinya tak bisa tinggal diam. Oh, mau membersihkan kamar ya? Ternyata dugaan Aida salah. Yang datang adalah housekeeping yang memang selalu membersihkan apartemen di tengah hari. Mereka membersihkan ruangan atas lebih dulu. Makanya, jam segini baru datang ke tempat Aida. Tapi kamarku sekarang tidak perlu dibersihkan. Besok saja ya. Anda yakin? Aida sedang malas keluar dan dia tidak mau diintai dengan CCTV. Pokoknya, dia ingin di dalam saja untuk sementara waktu. Makanya, dia mengangguk. Dan housekeeping yang memang sudah tidak ada kerjaan lagi pun, mereka pamit untuk pulang. Aku masih punya 1 pitcher air, cukup untuk hari ini. Dan mudah-mudahan kekasihnya datang supaya dia tidak lagi menggangguku. Aida tersenyum saat menghempaskan tubuhnya di tempat tidur, dengan bayangannya yang mengarah pada sesuatu yang membuat dirinya menghempaskan napas pelan. Mungkin aku sempat kegeeran waktu kamu membawaku ke ruangan itu. Dan aku juga tidak tahu alasan pastinya apa. Tapi aku yakin sekali, hubungan kita tidak lebih dari sekedar pernikahan kontrak. Ya wajar kan kalau Aida GR dan benar-benar merasa sesuatu di dalam hatinya. Namanya juga dia tidak pernah berdekatan dengan laki-laki sebelum ini. Dan yang dilakukan oleh Reiko memang terlalu kelewatan, menggoda wanita single. Tapi Aida sangat pintar untuk membentengi dirinya. Dan aku tidak harus mencuci kemejamu kan? Aku akan memasukkan itu ke laundryanmu aja. Tenang pikiran Aida. Dia kembali menggulir handphonenya karena memang tidak ada kerjaan seperti biasa. Aida menghabiskan waktunya untuk searching apapun di media sosial. Hingga lagi-lagi alarm azan yang terdengar membuat dirinya tersadar kalau ini sudah sore hari. Tapi bosan juga ya di dalam kamar sini, nggak ngapa-ngapain. Selama 2 bulan ini, Aida bisa tetap berada di kamar, karena dia menahan tangis. Tapi hari ini, semua rasa bersalahnya sudah hilang, jadi memang dia seperti tidak ada kerjaan saja. Ya sudahlah, aku keluar saja. Hitung-hitung aku ambil makanan dan buat isi perutku. Akhirnya, Aida merubah keputusannya. Namun saat di luar, dirinya malah meringis kecil. Ya ampun, Nature Space. Tadi kan dia bilang kalau ada gardener yang akan datang. Apa mereka tadi datang saat aku tidur ya? Di sini Aida meringis karena dia merasa sangat bersalah sekali tidak mengindahkan pekerjaannya yang satu itu. Ini tidak ada hubungannya dengan hubungan pribadi antaranya dengan Riko, tapi tamu. Apa aku buat masalah dengannya? Apa dia marah padaku? Tapi kayaknya nggak ada perubahan apapun di Nature Space. Apa mereka tidak jadi datang? Aida tak tahu, itu hanya dugaannya saja, sambil dia mengapit bibirnya dan mencoba memperhatikan lagi. Tapi memang aku tidak melihat ada perbedaan apapun. Berkali-kali dia menelitinya, dan memang tidak ada perubahan menurutnya.
Dan dia kemana? Apa dia ada di ruang kerjanya? Atau dia sudah berangkat kerja? Ini juga Aida tak tahu. Makanya, dia sesegera mungkin menuju ke arah pintu untuk mengecek berapa jumlah orang yang ada di dalam apartemen itu. Tapi, aku lupa juga lagi masalah Lingga. Aida terhenti ketika dirinya sudah berada di dekat dapur dan membuatnya meringis lagi melihat meja makan. Aida jadi teringat apa alasan ibunya menelpon. Aku sudah membuatnya marah mungkin. Lalu, bagaimana caranya aku bisa izin padanya untuk pergi menemui Lingga dan keluargaku Sabtu depan? Aida jadi serba salah sendiri. Apa mungkin aku bisa minta maaf padanya? Dan di saat Aida sedang kepikiran juga kebingungan memikirkan ini, siapa yang datang? Kekasihnya atau dia?